Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada hewan. Kelas 5, tema 4, subtema 1. Tujuan kita mempelajari materi ini, yang pertama, murid diharapkan dapat menjelaskan organ peredaran darah. Dan yang kedua, murid diharapkan dapat menjelaskan fungsi dari organ peredaran darah tersebut. Materi ini berhubungan langsung dengan firman Allah di dalam Quran Surah Yunus ayat 57 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Apa yang kalian ketahui tentang sistem peredaran darah pada hewan? Ada yang sudah tahu? Ada yang belum tahu? Ya, Bu Nisa jelaskan ya. Sistem peredaran darah pada hewan berfungsi membawa cairan ke seluruh tubuh, baik itu berupa darah maupun hemolimfa. Hemolimfa adalah cairan yang digunakan dalam invertebrata untuk keperluan sirkulasi. Sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah tertutup adalah darah mengalir melalui pembuluh darah. Sedangkan sistem peredaran darah terbuka adalah darah mengalir tidak melalui pembuluh darah, tetapi langsung dialirkan ke dalam rongga tubuh, yaitu terjadi pada hewan serangga dan moluska atau hewan lunak. Pada sistem peredaran darah tertutup, itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah sederhana dan sistem peredaran darah tertutup yang kompleks. Nah, sistem peredaran darah tertutup yang sederhana bisa terjadi pada hewan, contohnya adalah cacing tanah. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup yang kompleks bisa terjadi pada burung, reptil, amfibi, dan ikan. Cacing tanah. Alat peredaran darah cacing tanah berupa pembuluh darah punggung, kemudian pembuluh darah perut, 5 pasang pembuluh darah samping yang berfungsi sebagai jantung, dan pembuluh kapiler. Nah, bisa anak-anak lihat pada gambar di samping ya. Sistem peredaran darah pada cacing dimulai dengan masuknya oksigen ke dalam pembuluh darah punggung. Kemudian, pembuluh darah punggung mengalirkan darah menuju ke pembuluh darah perut, lalu ke jantung untuk dipompa ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada ikan. Ikan memiliki jantung yang terbagi menjadi dua ruangan, yaitu serambi yang berdinding tipis dan bilik yang berdinding tebal. Di antara serambi dan bilik terdapat sebuah katup. Nah, pengertian katup kemarin adalah sebagai penyekat agar darah dari serambi dan bilik tidak tercampur. Sistem peredaran darah dimulai dari jantung yang mengalirkan darah menuju insang. Di dalam insang terdapat pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler akan melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan mengambil oksigen dari dalam air. Di dalam insang, darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Darah mengikat karbon dioksida dari sel-sel tubuh untuk kembali ke jantung. Peredaran darah ikan merupakan peredaran darah tunggal. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah pada amfibi. Jantung katak terdiri atas 2 buah serambi yang berdinding tipis dan sebuah bilik. Sistem peredaran darah dimulai dari masuknya darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke serambi kiri.
dari serambi kiri masuk ke bilik sehingga terjadi pencampuran antara darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida berasal dari sel-sel tubuh yang masuk melalui serambi kanan. Dari bilik, darah akan dipompa keluar menuju ke seluruh tubuh. Di paru-paru dan kulit, darah melepaskan karbon dioksida. Di paru-paru juga darah mengambil oksigen yang akhirnya akan dikirim kembali ke jantung. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada reptil. Reptil mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruangan, seperti manusia ya. Reptil mempunyai jantung 4 ruangan. 2 serambi dan 2 bilik. Antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi sekat yang belum sempurna, sehingga masih dapat terjadi pencampuran darah. Sistem peredaran darah pada reptil yaitu tertutup dan ganda. Kemudian sistem peredaran darah pada burung. Jantung burung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik, seperti reptil ya anak-anak. Sekat antara bilik kanan dan kiri sudah sempurna, sehingga tidak terjadi pencampuran darah. Sistem peredaran darah pada burung juga termasuk peredaran darah ganda. Peredaran darah ganda kemarin adalah peredaran darah yang melewati jantung sebanyak 2 kali. Terima kasih. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.